Lalu ada lagi yang nanya, menurut Koko mending apply sendiri atau through an agent? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya NTU-NUS gak ada agent. Jujur aja NTU-NUS gak ada agent. Tapi kalau di Medannya ada sebenarnya satu bimbel yang dia bantu apply. Jadi gue gak merasa itu agent, nah mereka cuma bantu apply. Dan sebenarnya mereka tuh cuma print out formulir yang ada di website lalu kasih ke kalian. Gitu aja. Dan kalau gak salah tuh lumayan mahal. Kita bayarnya tuh lumayan mahal ke mereka. Kalau kita apply sendiri tuh kayak 200 ribuan gitu. Habis tuh kalau kita daftarnya lewat dia hampir 500 atau 800 ribu gitu. Jadi itu mahal banget. Menurut gua apakah perlu? Gua rasa gak perlu. Karena gini, ketika kalian apply sendiri kan dari website NTU NUS, itu websitenya itu udah jelas banget. Kayak ketika kalian mau isi formulirnya, itu udah bakal ada step-step lengkapnya gitu, step by step. Nah, ketika ada step by stepnya itu, kalau misalnya kalian ada kekurangan, mereka udah bakal langsung ada error gitu. Oh, kalian kurang ini, oh kalian perlu ini, segala macam. Seharusnya sih udah gak bakal ada kurang lah bahan-bahan yang misalnya kalian perlu submit gitu, kalian takut kelupaan atau kurang gitu, gak usah gitu khawatir. Gue gak tahu sih kota lain apakah ada agentnya. Kalau NUS ada agentnya, Creosis. Tapi setahu gue Creosis juga gak bantu apply. Setahu gue ya, kita masih harus apply sendiri. Creosis itu cuma bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita doang. Nah, so in conclusion gue bakal prefer apply sendiri sih. Itu lumayan jelas kok. Soalnya lumayan mahal. Kalau yang di Medan itu bimbelnya tuh charge-nya tuh lumayan mahal. Gue gak sebut merek lah. Kalau yang di Medan udah pasti tahu tuh bimbel yang mana. Kalau masih kelas 11 bisa daftar gak? Enggak, kelas 11 belum bisa daftar. Paling cepat itu kelas 12 semester 1. Itu karena kita perlu raport semester 1 sampai semester 4. Terlebih lagi kalau kelas 11 daftar juga belum bisa langsung kuliah di NTU NUS. So ya, paling cepat itu kelas 12 semester 1, semester pertama. Lalu kalau ada yang pertanyaan yang gua skip, itu kemungkinan besar udah ada ya di video gua. Contohnya misalnya ada yang nanya misalnya jalur beasiswanya apa aja, ada syarat-syarat apa aja. Kemarin gue udah buat satu video di mana gue bahas tentang beasiswa di NTU-NUS. Link-linknya juga udah gue taruh kok di website itu, di deskripsi websitenya. Bisa langsung dicek. Lalu anyway, bagi yang tadi tanya di komen, ntar gue bakal coba bahas ya setelah gue kelarin yang listnya di sini. Kalau misalnya ada waktu, gue bakal coba bahas juga. Lalu biaya hidup kemarin gue juga udah bahas, bisa dicek videonya. Kalau misalnya kita masih kelas 12 terus apply UII, kalau misalnya kita masih kelas 12 terus apply UII, kita bisa kasih apply sekali. Oh, kalau ini untuk NTU NUS salah satu bisa, salah satu tidak bisa. Gue lupa yang mana, which one is which. Tapi dari info yang gue dapet, salah satu dari NUS NTU itu cuma boleh sekali doang. Dan gue ingat pas gue daftar dia juga ada bilang you can only do this UII once gitu. Kalau kalian udah fail, next time udah gak bisa lagi. Nah tapi itu harus cek lagi lah. Salah satu bisa, salah satu gak bisa setahu gue. Oke. Dan kalau misalnya kalian juga setelah UII dan kalian mau daftar ulang, itu udah bukan jalur UII lagi. Soalnya jalur UII kan raport. Jalur satu lagi itu jalur UN. Nah, cuma sekarang kita juga gak tahu lah jalur UN diganti jadi apa. So ntar bakal cek lagi. Tapi kemungkinan besar bukan jalur UII lagi. Okay, hope that answers. Gue cek lagi. Oh ternyata bisa dipencet gitu ya. Gue baru tahu. Okay, this question. Kalau untuk NTU lulus UII udah bisa dapat tuition grant-nya? Belum tentu. Karena ada juga temen gue yang lulus tes tapi mereka tuh dapatnya full fee. Jadi itu tergantung lagi kalian dapatnya yang apa. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya memang kemungkinan besar dapatnya tuition grant lah, usually biasanya. Tapi ada juga beberapa yang misalnya dapatnya tuh harus bayar full gitu tanpa subsidi. Oke, lalu next. Itu kalkulator yang diperbolehkan itu bisa langsung cek aja di NTU NUS. Mereka udah ada listnya juga kok. Masing-masing mereka ada list sendiri tapi kurang lebih sama kok. Untuk kalkulator ini sebenarnya menurut gue mereka tidak begitu strict, tapi untuk jaga-jaga tetap bawa dua. Gue sendiri bawa dua kalkulator. Satu yang gue biasanya pakai, satu lagi yang ada di listnya itu.
Jadi jaga-jaga aja, in case mereka bener-bener gak kasih yang lu biasa pakai itu, kita bisa pakai yang ada di list itu. Oke? Karena tujuannya itu mereka takutnya kalian ada pakai kalkulator yang lumayan canggih gitu kan, jadi kayak langsung bisa hitung jawabannya gitu, gak usah hitung sendiri. Itu yang mereka mau hindari sih. Kalau sekarang, nah kalau ini UI bisa dilaksanakan secara online nggak? Gua sendiri jujur nggak tahu. Itu harus tunggu lagi keputusan NQNUS. Dan UI itu biasanya itu bulan Februari atau bulan Januari akhir. Jadi masih lama sih. Tergantung lagi keputusan dari NUS NTU. Gue nggak tahu bakal online atau enggak. Itu tergantung lagi. Tapi kalau untuk sekarang gua kuliah, iya kita ujiannya online semua sekarang. Nah, makanya kemarin gue juga ada briefing kan. Kalau misalkan ada lihat story gue, kemarin gue ada briefing buat ngawas ujian online gitu, ada prosedurnya. Itu ujian online itu kita lewat Zoom, jadi ngawasnya itu pakai Zoom. Tapi untuk UII belum tahu sih, harus tunggu jawaban dari mereka. Beasiswa full buat dapat S2, setahu gua beasiswa full untuk S2 ada, tapi gue kurang tahu prosedurnya dan syarat-syaratnya. Itu harus cek lagi di websitenya. Jelas kok, langsung cek aja di websitenya. Jadi kalian bisa langsung cek dan udah ada detail lah prosedurnya apa aja, step-stepnya apa aja. Oke? Aduh, sorry. Sorry. Oke. Untuk masuk NUS atau NTU bisa gak kalau kita udah lulus SMA? I mean baru lulus, bisa. Itu bakal jalur UN seperti yang gue udah bilang tadi. Oke? Oh, sorry. Aduh. Sistem submit recommendation gimana ya? Yang submit kita or gurunya? Oh. Seingat gue kalau NTU itu yang minta recommendation letter cuman NTU kalau gak salah untuk beasiswanya. Kalau NUS dia gak minta setahu gue. Dan kalau yang NTU itu harus gurunya yang submit. Jadi kita kasih gurunya itu link atau something lah. Dia bakal submit ntar. Jadi kita gak submit sendiri. Kita juga bisa submit sendiri kalau gak salah. Tergantung dari pihak gurunya. Maksudnya guru yang kasih lu surat rekomendasi itu. Setahu gue sih optional sih. Maksudnya gurunya mau submit sendiri juga bisa. Kita mau submit sendiri juga bisa setahu gue. Bagi yang nanya di chat, ntar gue bakal jawab kalau misalnya waktunya ada cukup. Soalnya gue kelarin yang ada di list story tadi dulu. Mau nanya, kalau pelajaran ekonomi di sana sama gak kayak di Indo? Apa banyak beda? Kemungkinan besar bakal berbeda karena mereka pakai kurikulumnya itu A-level Singapura. Gue gak pernah ngambil modul ekonomi dan gue gak pernah cek humanitiesnya sih. Tapi kemungkinan besar agak beda. Cuman setahu gue sih seharusnya topik-topik utamanya itu bakal masih sama sih. Tapi kembali lagi harus cek dulu. Soalnya gue juga bukan dari IPS. Pas SMA gue udah gak belajar ekonomi. Soalnya gue K13 kan. Jadi pas kelas SMA tuh udah langsung pilih penjurusan IPA IPS. Gak ada lagi itu. Gak ada lagi ekonomi pas gue SMA. Lalu bedanya loan sama tutor grant. Lalu part time itu bisa jadi apa? Ini gue udah buat videonya sebenarnya. Gue kepencet pula tadi responsnya. Kalian bisa langsung cek di YouTube gue. Untuk beda loan sama tutor grant udah gue jelasin. Lalu untuk part time ada apa aja gue juga udah jelasin. Kita bisa kerja apa aja bahkan dengan gaji-gajinya. Gue udah list di sana. Kalian bisa langsung cek videonya di YouTube gue kalau mau. Semoga bisa bermanfaat lah. Lalu untuk masalah hall dapatnya random dan apa bedanya hall angka sama nama untuk di NTU? Nah, gue sendiri gak kuliah di NTU ya, gue di NUS. Tapi mungkin roughly yang gue bisa bilang, setahu gue kalau hall angka itu hallnya tuh lebih tua, setahu gue. Karena hall temen gue kalau yang di angka tuh hall yang lebih tua. Kalau yang pakai nama tuh hall yang baru dibangun baru-baru ini, jadi bangunnya itu lebih baru. Tapi bukan berarti hall yang lama tuh kamarnya jelek, enggak. Malahan mereka juga ada renovasi. Bahkan kamar temen gua yang di hall 11 itu toiletnya itu bagus banget, sumpah itu bagus banget. Kemarin gua pernah sampai story bahkan pas awal mereka renovasi. Itu toiletnya bagus banget karena baru direnovasi. Kayaknya baru tahun kemarin deh.
Itu bagus banget. Kalau itu dapatnya random, kalau nggak salah dari yang gua tahu, itu pas kalian pertama ke sana, apply ke sana itu dapatnya random. Tapi setelah itu kalian bisa bid untuk misalnya mau pindah ke hall tertentu. Dan di Singapura tuh banyak sekali yang namanya bidding-bidding gitu. Jadi segala macam tuh harus bid. Bid itu kayak kalau translate langsung bahasa Indonesia itu kayak bertaruh lah. Jadi kalau di Singapura tuh banyak sekali kita pakai bidding-bidding gitu. Lalu oh ya, ini juga lumayan banyak yang nanya kemarin. Kira-kira di NUS itu ada program ekstensi gak? Setahu gue di NUS itu gak ada program ekstensi, soalnya mereka tuh cuma menerima murid yang mau kuliah full time dari S1 doang. Jadi itu ulang dari awal sih. Gue gak pernah dengar ada yang ngambil ekstensi. Tapi kembali lagi bisa dicek di websitenya. Tapi kemungkinan besar gak ada sih. Belum ada lah. Mungkin belum ada atau gak ada. Kayak gak ada. Website pendaftaran NTU NUS itu udah ada sih kemarin di salah satu video gue taruh. Bahkan kalian bisa langsung cek aja di YouTube-nya Bang Bilkur. Itu dia udah ada kasih step-step pendaftaran NTU. Itu udah lumayan jelas lah di sana. Step-stepnya bakal udah lumayan jelas, jadi gue gak buat ulang lagi. Lalu kalau untuk NUS kalian bisa langsung aja klik Google aja NUS Admission. NUS ADMISSIONS Admissions. Jadi itu udah bakal ada langsung websitenya. Bisa klik langsung dari sana. Itu udah pasti yang bener kok. Lalu tesnya itu di mana? Kalau NUS tesnya itu kemarin kalau di Indo ada di Jakarta sama di Medan. Kalau itu bisa juga di Singapura kalau nggak salah. Tapi kebanyakan orang ngambilnya di Indonesia langsung. Kalau NTU itu tesnya itu cuma di Jakarta sama Singapura. Itu pas tahun 2. Kayaknya masih sama sampai sekarang. Nah, jadi kalau yang itu kalian bisa milih kalian mau ke Singapura atau kalian mau ke Jakarta. Oke? Gua sendiri pas tes NTU gue milihnya ke Singapura, soalnya lebih dekat dari Medan. Jadi itu tesnya itu langsung di NTU-nya. Tesnya itu kapan? Ya seperti yang gue udah bilang tadi, sekitar akhir Januari atau sekitar bulan Februari gitu. Tergantung mereka sih, ntar bakal ada pengumumannya kok.